Selamat datang di pembelajaran geografi. Mari kita mulai belajar tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun. Tenaga endogen dikelompokkan menjadi 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Tektonisme merupakan peristiwa yang menyebabkan perubahan bentuk kulit bumi. Contoh dari tektonisme yaitu gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik adalah pergeseran kulit bumi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Epirogenetik terbagi menjadi 2, yaitu epirogenetik positif dan negatif. Epirogenetik positif menyebabkan turunnya daratan sehingga permukaan laut naik. Epirogenetik negatif adalah gerak naiknya daratan sehingga permukaan laut terlihat turun. Gerak orogenetik merupakan gerak yang menyebabkan tekanan pada kulit bumi secara vertikal maupun horizontal. Gerak ini relatif lebih cepat daripada gerak epirogenetik. Contoh dari gerak orogenetik adalah patahan dan lipatan. Patahan dibagi menjadi 4, yaitu sesar naik, sesar turun berpasangan, dan sesar mendatar. Sesar naik terjadi saat kerak bumi mengalami tekanan, sehingga lempengnya sering saling bertumbukan. Sesar turun terjadi saat kerak bumi mengalami tarikan ke arah yang berlawanan. Sesar turun berpasangan terjadi saat kerak bumi mengalami tarikan ke bawah berlawanan yang menyebabkan terbentuknya horst dan graben. Horst merupakan blok yang terangkat ke atas, sedangkan graben merupakan blok yang bergerak ke bawah. Sesar mendatar terjadi karena gaya gesekan menyebabkan lempeng bumi saat bergesekan dan bergerak mendatar. Lipatan dibagi menjadi 4, yaitu lipatan tegak, lipatan miring, lipatan rebah, dan lipatan menutup. Lipatan tegak atau disebut dengan symmetric fold. Lipatan ini memiliki posisi bidang sumbu lipatan yang tegak lurus dengan bidang lipatan. Lipatan miring atau disebut dengan asymmetric fold. Lipatan tegak yang mendapat tekanan secara terus-menerus hingga bentuknya tidak lagi tegak melainkan miring ke salah satu sisi. Lipatan rebah atau disebut dengan overturned fold. Lipatan ini memiliki bentuk landai seperti benda merebah. Penyebab terjadinya lipatan ini yaitu karena adanya dorongan secara melintang dari satu arah. Lipatan menutup atau disebut dengan recumbent fold. Lipatan yang terbentuk karena lipatan yang satu menekan sisi lipatan yang lain, sehingga menyebabkan sumbu lipat hampir datar. Lipatan isoklinal atau disebut dengan isoklinal fold. Lipatan yang bidang sumbu atau sayapnya sejajar disebabkan oleh adanya tekanan secara terus-menerus. Vulkanisme merupakan peristiwa yang berhubungan dengan gunung berapi, yakni berupa naiknya magma dari dalam perut bumi. Magma sendiri adalah campuran batu-batuan dalam keadaan cair dan sangat panas. Penyebabnya adanya aktivitas magma dalam dapur magma, yaitu tingginya suhu dan banyaknya jumlah gas yang terkandung dalam magma. Adapun beberapa tipe gunung berapi, di antaranya tipe Hawaii, Vulcano, Stromboli, dan Peret. Tipe Hawaii. Tipe ini memiliki daya erupsi lemah karena lavanya cair. Contoh, Gunung Kilauea dan Mauna Loa. Tipe Vulcano. Tipe ini memiliki tekanan gas tinggi karena dapur magmanya lebih dalam. Contoh, Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Tipe Stromboli. Tipe ini memiliki tekanan erupsi yang tidak terlalu kuat, akan tetapi berlangsung lama. Contoh, Gunung Raung. Tipe Peret. Tipe ini memiliki letusan yang sangat berbahaya.
karena letusan ini disertai dengan gas yang sangat tinggi. Contoh Gunung Krakatau. Gempa bumi atau seisme. Gempa bumi adalah getaran permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam bumi dan merambat sampai ke permukaan bumi. Gempa disebabkan adanya pergerakan lempeng, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Apabila terjadi gempa, maka di lautan akan menimbulkan tsunami. Tenaga eksogen adalah tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar, yakni berupa tenaga air, angin, sinar matahari, maupun tenaga dari makhluk hidup. Adanya tenaga eksogen memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif diantaranya terbentuknya habitat baru setelah terjadinya pelapukan batuan dan dataran menjadi luas setelah terjadi erosi. Sedangkan dampak negatif berupa berkurangnya kesuburan tanah, terjadinya banjir, dan tanah longsor. Adapun 3 jenis dari tenaga eksogen, yaitu pelapukan, pengikisan atau erosi, dan pengendapan atau sedimentasi. Pelapukan ialah proses hancurnya batuan dari bongkahan besar menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga menjadi tanah. Pelapukan terjadi karena dipengaruhi oleh faktor cuaca, misalnya suhu. Proses pelapukan batuan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jenis-jenis pelapukan diantaranya yaitu pelapukan fisika, pelapukan kimia, dan pelapukan biologis. Pengikisan atau biasa disebut dengan erosi merupakan suatu proses pelepasan dan pemindahan massa batuan, termasuk tanah, secara alamiah dari suatu tempat ke tempat lain oleh zat pengangkut seperti air, udara, gletser, dan air laut di permukaan bumi. Berdasarkan penyebabnya, erosi dikelompokkan menjadi 4, yakni erosi air atau disebut dengan ablasi, erosi es atau disebut dengan glasial, erosi angin atau disebut dengan deflasi, dan erosi air laut atau disebut dengan abrasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan material yang terbawa oleh air, angin, maupun gletser. Pengendapan ini bisa terjadi di darat, laut, maupun sungai. Material yang terbawa merupakan material yang berasal dari pengikisan atau pelapukan. Pengendapan yang berlangsung lama akan membentuk batuan sedimen. Sebagian besar batu di bumi adalah batuan sedimen. Sedimentasi yang dilakukan oleh air, angin, maupun gletser memiliki hasil yang berbeda, tergantung dari lokasi materi itu berada. Selain batuan sedimen, sedimentasi juga salah satu penyebab terbentuknya permukaan bumi. Permukaan bumi yang memiliki banyak bentuk akibat adanya pengendapan yang berlangsung lama. Hal ini menyebabkan setiap sedimentasi membentuk sesuatu yang unik dan mempercantik untuk permukaan bumi. Sedimentasi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan tenaga pengangkutnya, yaitu air, angin, dan gletser, serta berdasarkan tempat terjadinya sedimentasi itu sendiri, yaitu sedimentasi fluvial, marin, glasial, dan terestis.